Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramasari dengan NIM 0805 1282 025022 dari kelas B jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020. Di video ini, saya akan menjelaskan dan juga mempraktikkan cara kerja dari beberapa jenis bahasa pemrograman untuk memenuhi tugas laporan akhir komputasi kelautan mengenai materi dasar-dasar pemrograman. Nah, sekarang kita membahas apa sih itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan dengan sebutan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer merupakan instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan juga semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seseorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer. Nah, adapun beberapa jenis bahasa pemrograman diantaranya yaitu SQL yang merupakan sebuah bahasa khusus yang digunakan ketika membuat maupun mengelola database dalam sebuah sistem. Kemudian ada Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif yang multiguna. Tidak seperti bahasa lain yang susah untuk dibaca dan juga dipahami, Python lebih menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami sintaks. Kemudian ada Java. Java merupakan sekumpulan perangkat lunak komputer dan juga spesifikasinya itu menyediakan sistem untuk mengembangkan perangkat lunak aplikasi dan menerapkannya dalam lingkungan komputasi lintas platform. Nah, Java ini juga digunakan untuk membuat aplikasi berbasis desktop, website, mobile, hingga ke aplikasi embedded device. Banyak sekali aplikasi Android yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman oleh Java ini. Nah, selain jenis pemrograman ini, ada pula jenis bahasa pemrograman lain seperti HTML. HTML ini berfungsi untuk mengatur website. Kemudian ada JavaScript, bahasa pemrograman yang digunakan dalam JavaScript ini dapat mengembangkan website agar lebih dinamis dan juga interaktif. Kemudian ada C++ yang digunakan untuk membuat dan juga mengembangkan sebuah aplikasi, misalnya aplikasi pengolahan gambar, software gadget, game, dan lain sebagainya. Nah, untuk fungsi dasar dari bahasa pemrograman itu sendiri, yaitu agar komputer dapat mengolah data sesuai dengan alur yang dibuat secara sistematis oleh penyusunannya. Kemudian, produksi bahasa pemrograman ini dilakukan melalui proses yang cukup kompleks, dimulai dengan penyusunan, pengujian, analisis, penyuntingan, hingga optimalisasi. Kode sumber disusun, kemudian juga diubah menjadi kode mesin, lalu diterjemahkan oleh prosesor sebagai perintah. Bahasa pemrograman ini bisa digunakan untuk membuat program atau perangkat lunak, sekaligus juga menjadi perintah bagi perangkat keras untuk memulainya agar kemudian dapat dioperasikan oleh pengguna. Contoh konkret dari penerapan bahasa pemrograman ini antara lain bisa ditemukan pada perangkat komputer seperti lampu lalu lintas, sinyal lampu LED bergerak, aplikasi smartphone, dan juga komputer. Baiklah, langsung saja kita memulai untuk mengetahui cara kerja dari bahasa pemrograman yaitu Python dan juga Java. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perintah-perintah bahasa pemrograman yaitu Basic Python. Nah, untuk membuka Basic Python ini sendiri, pertama-tama kita membuka terlebih dahulu Google Colab. Nah, setelah membuka Google Colab, maka dari data Google Colab tersebut akan tersimpan manual ke Google Drive. Nah, untuk membuka Basic Python ini sendiri, kita mencari terlebih dahulu di Google Drive, nah maka akan keluar seperti ini. Nah, di sini kita dapat perintah-perintah dari Basic Python. Yang pertama ada print hello world. Nah, print ini sendiri merupakan instruksi paling sederhana di Python, yaitu menampilkan angka ataupun teks yang ada di layar. Nah, contoh di sini adalah print, buka kurung, tanda kutip 2, hello Pollux, tanda kutip 2, dan juga tutup kurung. Nah, jika kita run,
maka hasilnya akan benar, seperti Hello Pollux. Kemudian ada komentar. Komentar di sini merupakan kode di dalam script Python yang tidak dieksekusi atau dijalankan oleh mesin. Nah, untuk komentar ini sendiri harus menggunakan tanda hashtag untuk menggambarkan dan juga maksudkan komentar. Di sini ada contoh. Contoh hashtag ini adalah komentar. Hashtag ketika di run tidak akan memasukkan hasil kode ke layar. Nah, jika kita run, maka akan ada centang hijau, berarti perintah tersebut benar. Kemudian ada identansi. Identansi ini pada Python mengenali suatu blok kode berdasarkan identasinya. Identansi dari suatu kode harus konsisten. Apabila tidak, maka akan menimbulkan error. Nah, untuk contoh identasi itu sendiri, di sini ada perintah hashtag ini akan menghasilkan error. Nah, di sini ada print hello world. Jika kita run, maka akan menghasilkan error. Berarti di sini identasinya benar ya. Kemudian ada variabel. Variabel itu sendiri bisa dianggap sebagai kontainer untuk menyimpan suatu data atau informasi agar bisa dimanipulasi oleh program komputer. Variabel menyimpan lokasi memori yang merujuk pada nilai tertentu. Nah, contoh di sini adalah hashtag cara membuat variabel bernama gender yang berisikan nilai male. Nah, gender sama dengan male. Itu jika di run, ini akan muncul male saja. Selanjutnya ada tipe data. Tipe data pada Python ini memiliki beberapa tipe, yaitu data standar seperti string atau str, integer atau int, dan juga list atau list. Nah, di sini saya memiliki perintah jika hashtag tipe data string dideklarasi menggunakan tanda petik, yaitu petik 2 atau petik 1. Contohnya, jika petik 2, kamu pasti bisa. Dan untuk deklarasi secara langsung itu menggunakan angka, yaitu total sama dengan 15.000. Nah, jika kita run, maka akan keluar tanda centang hijau, berarti perintah tersebut benar. Kemudian ada operator. Nah, operator ini beberapa operator, contohnya seperti numerik yang bisa digunakan di dalam Python ini, seperti tambah, kurang, kali, bagi, sisa bagi, pangkat, dan juga pembulatan bagi. Nah, di sini saya memiliki contoh perintah dari operator, yaitu print 5 plus 5, hashtag 5 ditambah 5. Kemudian ada print 20 bintang 10. Berarti itu 20 dikali 10. Kemudian ada print 4 bintang 3, hashtag berarti itu 4 pangkat 3. Nah, jika di run, maka akan keluar hasil dari 5 ditambah 5 sama dengan 10, 20 dikali 10 sama dengan 200, dan juga 4 pangkat 3 itu 64. Nah, sedangkan untuk string atau teks itu bisa menggunakan operator di bawah ini, yaitu plus itu sama dengan penggabungan string, bintang itu pengulangan string, tanda kurung siku itu menggunakan untuk mengambil suatu karakter dari string, dan juga tanda kurung siku di tengahnya ada titik 2 itu untuk mengambil kumpulan karakter dari string. Contoh, di sini saya memiliki nama depan Nur, kemudian nama belakang Ramasari. Jika kita print, maka untuk nama depan plus nama belakang itu hashtag Nur Ramasari. Kemudian untuk print nama depan bintang 3 atau pengulangan string itu hashtag Nur. Dan kemudian untuk print nama depan itu tanda kurung siku 2, berarti huruf R itu dari kata Nur yang mana berada pada urutan ketiga. Kemudian ada print nama belakang. Nah, nama belakang ini yang mana berada pada urutan kedua sampai ketiga, posisi kelima tidak termasuk, berarti kita ambil dari kata MA.
Nah, jika di run, maka hasilnya seperti ini. Kemudian ada condition. Condition ini pada Python menggunakan logic. Logic itu boolean yang mengevaluasi kondisi. Nah, apa sih itu boolean? Nah, boolean itu sendiri merupakan suatu tipe data yang berisikan true atau false. Nah, dapat dilihat pada layar monitor. Untuk contohnya, print X kurang dari sama dengan 10, pengecekan apakah X itu lebih kecil atau sama dengan 3, dan juga print Y sama dengan 8. Hashtag pengecekan apakah Y itu sama dengan 8. Nah, maka jika kita run, maka perintahnya akan benar. Selanjutnya ada contoh, X sama dengan 9, Y sama dengan 9. Nah, jika X sama dengan Y, printnya itu nilai X sama dengan Y. Else-nya itu X lebih dari Y, printnya itu nilai X lebih dari Y. Untuk else-nya itu print nilai X kurang dari Y. Nah, jika kita run, maka hasilnya akan nilai X sama dengan Y. Kemudian untuk loop. Loop itu merupakan membayangkan suatu kondisi yang mana kita ingin melakukan print terhadap seluruh isi suatu list. Nah, contoh di sini adalah angka-angka yang mana jika kita run, maka akan keluar angka seperti yang ada pada layar monitor yang terdapat perintah-perintah yang kita gunakan. Nah, inilah mengapa kita membutuhkan yang namanya loop. Loop sendiri itu memiliki pengertian, yaitu suatu instruksi yang akan mengulangi suatu blok kode hingga kondisinya berhenti terpenuhi. Nah, Python memiliki dua jenis loop, yaitu for dan juga while loop. Nah, untuk for itu sendiri akan mengiterasi seluruh elemen list atau per satu. Nah, di sini terdapat contoh dari for loop. Nah, jika kita run, maka for tersebut error. Selanjutnya ada juga dapat menghentikan loop di tengah-tengah menggunakan statement continue dan juga break. Nah, kemudian untuk statement continue dan juga break ini akan melanjutkan ke literasi berikutnya, sedangkan break akan keluar dari literasi. Jadi untuk continue ini akan melanjutkan, kemudian untuk break itu akan keluar. Di sini terdapat contoh dari perintah tersebut. Jika print out 0, 1, 2, 3, maka di sini terdapat count-nya itu pengulangnya itu 1. Dan di sini ada print for loop. Jika for-nya itu 1, 3, 5, 7, dan untuk print-nya itu sama dengan 0. Nah, jika kita run-kan, maka hasilnya akan seperti ini. Kita akan menampilkan kode dari Java yang telah saya cari. Kode tersebut berupa animasi. Nah, jika saya run-kan, maka akan muncul animasi yang telah di-run-kan. Nah, jika animasinya ini bergerak, maka processing yang sudah dilakukan ini berhasil. Demikianlah penjelasan dan juga cara kerja dari bahasa pemrograman mengenai Python dan juga Java. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.